Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama belajar Matius bab 26 ayat 36 sampai 46 mengenai dari petani ke pentakapan perkara yang keenam di Kesamani. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di Sorga, kami datang kepadamu meminta Tuhan pimpin masa apabila kami merenungi firman-Mu, menyelidik firman-Mu, agar Tuhan mengampuni dosa kami dan mengkuduskan jiwa kami melalui firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, untuk menterokai firman ini, mari kita berdengar arkan firman Tuhan, membaca sesama dengan saya, peristiwa di Kesaman. Kemudian Yesus pergi dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Kesaman. Katanya kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan yang membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sedannya. Maka mulailah ia berasa sedih dan kedah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati lasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit laju sujud dan berdoa berkatanya, ya paparku, jikalau sekira mungkin, biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya papaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membelikan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk kali ketiga dan mengucapkan doa itu juga. Pendekar ini berfokus kepada kata-kata doa dan pengajaran Yesus kepada murid-murid. Yang disusun berdasar doa Yesus dan kegagalan murid-muridnya untuk tetap terjaga. Yesus berdoa sendirian dan kembali kepada murid-muridnya 3 kali. 3 doa dan penerimaan kehendak ilahi bertentangan dengan 3 penyangkalan oleh Petrus dalam ayat 69 sampai 75, di mana dia jatuh ke dalam percobaan dan menolak Yesus. Yesus membawa murid-muridnya ke dalam kebun jadun di lelah bawah bukit jadun yang disebut Getsemani. Yesus memanggil Petrus dan anak-anak Zebedus untuk menunggunya dalam waktu doa dan pengumuran bakti. Matius mencatatkan kesedihan Yesus dengan menggemarkan maju penderitaan yang benar. Bahasa bersedih sampai mati, mentekankan kesusahan saat dia mendekati jam-jam terakhirnya. Yesus bersujud di hadapan Allah dalam menyelahan dan penderitaan yang hebat. Doanya menggemarkan doa Bapa kami. Yesus meminta agar cawan ini diambil darinya, merujuk secara simbolik kepada penderitaan dan kematian. Doa bergerak dari permohonan pembebasan dari kematian kepada kepercayaan pada kehendak ilahi. Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Dia memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam percobaan. Setelah waktu doa dan pengumuman bakti, Yesus siap menghadapi takdir dengan tekad yang tidak terkoyakkan. Kedatangannya pengkhianat memulai tahap akhir. Yesus keluar untuk menghadapi Yudas dan nasibnya sendiri secara langsung. Yesus bersujud di hadapan Allah dalam penyerahan dan penderitaan yang hebat. Sambaran kepada Bapa dan pengakuan akan kehendak ilahi menggemarkan doa Bapa kami. Yesus meminta biarlah cawan ini lalu daripadaku, sebuah rujukan simbolis kepada penderitaan dan kematian yang juga menggemarkan bahasa cawan dengan darah perjanjian. Yesus kemudian kembali kepada murid-murid dan mendapati mereka tertidur. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ais perasmo. Ini adalah gema lain dari doa paparkan. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Ais perilasmo.
Loh memang menurut, tetapi daging lemah. Sering ditaksirkan sebagai mencerminkan dualisme sifat manusia di mana jiwa lebih unggul dari daging dan roh adalah antitesis terhadap material. Frasa ini terutama dalam konteks Yahudi bisa menjadi peribahasa yang menunjuk kepada perjuangan balik manusia dan kelemahan dalam menghadapi kematian. 3 kali Yesus mentinggalkan muridnya dan berdoa bersentiran dan kembali mendapati mereka tertidur kerana mata mereka sudah berat. Kelelahan fizik dan kurangnya kewaspadaan ini membayangkan meskipun ada peningkatan Yesus jatuhnya melekar ke dalam percobaan dan mentinggalkan Mesiar yang akan segeranya terjadi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pemenuhan dua buah. Setelah waktu doa dan pengumuman mati, Yesus menghadapi takdirnya dengan tekad yang tidak terkoyakkan. Saatnya sudah tiba dan anak manusia diserah ke tangan orang-orang berdosa. Kitab suci dan doa pada Yesus akan segera digenapi. Kedatangan berkhianat melalui tahap akhir. Yesus keluar untuk menghadapi Yudas dan nafsnya sendiri secara langsung. Penggunaan bahasa orang-orang berdosa, hamatai toilo, yang mententang Yesus menyoroti statusnya sebagai penderitaan yang tidak bersalah dan benar sedar sifat korup dari pemimpin agama yang seharusnya benar dan suci. Apa yang kita boleh belajar dari teks? Yesus adalah teladan bagi orang Kristen yang menghadapi penderitaan yang dan perhanian demi Kristus. Yesus adalah anak yang taat yang memenuhi kehendak Bapa dan tetap setia meskipun menghadapi gondaan dan ketakutan. Murid-murid pada masa percobaan harus tetap terjaga dengan mengelakkan gondaan, tidak menyimpang dari jalan mengikuti Kristus Yesus. Mereka melihat pentingnya doa dan penyerahan kepada tujuan terbesar Allah. Peristiwa ini juga menyoroti kemanusiaan Yesus. Pada saat kesusahan, Yesus mencari tunggungan dalam doa dan hadiran fisik dari kelompok pengikutnya yang dekat. Ini menyoroti pentingnya doa, tunggungan dan bahkan kehadiran fisik dengan anggota komunitas iman yang mentemukan diri mereka dalam masa-masa kesusahan atau depresif kerana komitmen mereka pada kehendak ilahi atau dalam keadaan sulit lainnya. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas teladan Kristus Yesus yang dibeli supaya kami boleh mentiru Kristus untuk menghadapi pelbagai penderitaan dalam Kristus. Dan kami diberi peluang untuk berdoa supaya kami boleh belajar dari Kristus Yesus untuk bertahan sampai akhir. Tuhan, pelihara kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga dan kita jumpa lagi.